Jadinya gampang gitu seperti ini. Ini bunganya ini kan? Iya, yang buka pokoknya kebuka itu. Isinya udah ke ini dibuka. Iya, karena nguci. Pak Freddy buka chat, Pak. Iya. Iya. Kita mulai nih. Mulainya pakai apa? Gue pengen ngomong. Nggak, gue tungguin aja. Mulai aja kali ya. Iya, siap. Kita mulai aja kali ya, Bu Haji ya. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung di VCT Pesat ya. Sebelumnya kami dari VCT Pesat ya, dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang di sini. Saya sebelum mempresentasikan materi nanti, mungkin saya perkenalkan dulu untuk hostnya ya. Saya dulu ya. Saya selaku host Wenza Anugrah Adha ya, selaku host. Kemudian ada moderator Pak Haji ya, Pak Haji Totoy ya, Haji Totoy Fadila ya. Kemudian ada narasumber atau presenter ya, Bunda Kania ya, Bu Kania Dewi MPD ya, Dokter Anda. Sebelumnya nanti mungkin kita akan membahas tentang di sini di Bali Kepang ya. Nah, supaya tahu webinar ini, kita ikuti aja bagaimana nanti Bunda Kania atau Bu Kania menjelaskan tentang presentasi ini. Selebihnya saya serahkan kepada moderator Pak Haji Totoy. Terima kasih Pak Haji Totoy, dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera pada kita semua. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar ataupun mendengarkan berkaitan dengan seni menata rambut kepang, karena memang salah satu pembelajaran pembelajaran untuk kita semua, walaupun kita laki-laki tapi tetap kita harus melihat atau mengetahui juga bagaimana seni menata rambut kepang. Siapa tahu kita memiliki putra atau putri yang rambutnya panjang, bisa menjadi contoh ya bagi kita. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Wenza, bahwa yang akan memberikan ataupun sebagai presenter pada hari ini adalah Ibu Dr. Ana Kania Dewi MPD. Kemudian nanti setelah Bu Kania memberikan materi, apabila Ibu dan Bapak akan bertanya berkaitan seputar dengan seni menata rambut kepang, dipersilakan barangkali nanti setelah kita melaksanakan atau setelah kita mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Ibu Dr. Kania Dewi MPD.
Ya, eh, kepada Ibu Kania dipersilakan sepenuhnya, mangga. Ya, terima kasih Pak Haji Totoy. Ya, ya, ini saya mengambil seni menata rambut kepang ya. Kemudian partner saya ini pria semua. Betul ya, yang seperti Iya, iya. disampaikan. Iya, ini laki-laki semua ini ya. Bunda Sebetulnya ini Neng, memang Bunda Neng ada. ada Bunda Neng. Ya, ya, ini memang cocoknya untuk wanita, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk pria ini juga ikut terlibat ya, terutama para calon bapak. Ya betul ya, ketika kita memiliki putri ya, atau putra ketika masih kecil mungkin ada yang berambut panjang. Ya, ini saya sengaja mengambil seni menata rambut kepang ya. Nah, sekarang kita cari tahu apa yang ada di belakang rambut kepang tersebut. Ya, apa sih kepang itu? Ya. Nah, kita ketahui bahwa kepang ini sudah dikenal sejak zaman dulu ya, mulai dari nah ini ya cara gaya rambut ya, ini gaya rambut tertua di dunia ya. Kenapa dikatakan tertua? Karena memiliki makna tertentu bagi beberapa negara pada zamannya ya. Nah, ini dimulai dari zaman dulu ya. Nah, kemudian mulai masuk ke dia menjadi tren ya. Menjadi salah satu ya tren nih. Kenapa dikatakan tren? Karena dia masuk ke dalam seni sosialisasi ya, gaya rambut lintas generasi. Jadi dari generasi tua sampai generasi sekarang ini. Mudah-mudahan generasi sekarang ini tidak melupakan ya tren kepang ini, walaupun sekarang orang kebanyakan pergi ke salon mencari mudahnya. Sebetulnya ini adalah cara yang simpel dapat kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, nanti kita akan mencari tahu apa sih yang ada di balik kepang tersebut. Nah, jenis-jenis kepang ini terdiri dari ya yang pertama, nah kepang rambut klasik. Nah, ini kepang yang dari masa ke masa dan ini menjadi tren yang terus bertahan sampai saat ini. Kemudian ada yang disebut dengan kepang kelabang. Nah, kepang kelabang ini ada dua bagian ya, atau ada dua jenis. Yang pertama ya kita bisa melakukan kepang dengan cara menjalin dari bawah ke atas. Ya, kemudian kepang kelabang yang kedua ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi dari bawah ke atas, nah kalau yang sekarang dari atas ke bawah. Nah, tetapi keduanya disebut dengan kepang kelabang. Hasilnya ini sedikit berbeda walaupun melakukan prosesnya ini tetap dengan menggunakan 3 bagian dari rambut kita ya, atau rambut dari model atau rambut dari pelanggan kita, tetapi proses pengerjaannya yang sedikit berbeda. Nah, kemudian kepang kombinasi ini yang banyak dilakukan sekarang ya. Kenapa dikatakan kepang kombinasi? Karena jenis kepang ini bisa dipergunakan untuk berbagai macam kegiatan. Ya, kombinasinya dengan apa? Kombinasinya bisa melakukan kepang klasik dikombinasikan dengan kepang kelabang, kemudian kita bisa mengkombinasikannya dalam bentuk sanggul. Nah, sanggulnya untuk keperluan apa? Bisa untuk keperluan pesta, ya, kemudian bisa untuk keperluan misalnya tunangan, bisa juga untuk keperluan pernikahan.
Ya, ini modelnya banyak ya. Nah, ini yang dikombinasi dalam bentuk sanggul. Nah, bisa misalnya ketika akan tunangan kalau misalnya kita tidak berhijab, nah ini bisa menggunakan bentuk-bentuk atau contoh-contoh seperti ini. Nah, kemudian untuk mengetahui apa sih yang ada di balik kepang, ya selain untuk kegiatan modis ya atau kegiatan model-model tadi, kepang ini juga bisa mendekatkan hubungan antara ibu dengan anaknya. Misalnya ketika kita menyentuh rambut putri kita, kemudian kita melakukan satu kegiatan kepang, secara langsung itu sudah terjalin satu hubungan yang harmonis, artinya ada ikatan batin di situ. Selain itu juga bisa ya melalui kepang ini, awas jangan salah ya Bapak Ibu, ini bisa mendekatkan hubungan kita dengan putri kita, bapaknya juga bisa turut di situ ya, atau misalnya antara kakak dengan adiknya atau dengan keponakannya dan lain sebagainya. Di situ juga kita bisa belajar bahasa ya. Kepang adalah cara yang sangat sederhana ya, hanya dengan menggunakan karet, sisir, nah kita sudah bisa mengenalkan bahasa. Nah, sekarang ini banyak sekali karet yang berwarna-warni. Nah, di situ kita bisa mengenalkan misalnya bahasa Inggris. Ya, ketika kita menggunakan karet berwarna merah, kita bisa menyebutkan red, karet putih bisa white. Nah, kemudian ketika kita mengkombinasikan karet yang kita gunakan di dalam setiap jalinan kepang yang kita buat, karena kita juga bisa membuat kepang gimbal, artinya kepang yang kecil-kecil kita buat dengan jalinan karet yang berwarna-warni, itu bisa melatih putri kita menggunakan bahasa Inggris secara tidak langsung. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, dari kepang ini bisa menjalin hubungan yang lebih baik antara putri dengan orang tuanya, kemudian bisa juga memberikan lebih banyak ke dalam penguasaan bahasa yang lain. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Totoy. Oke, terima kasih Bunda Kania yang telah menjelaskan berkaitan dengan seni menata rambut kepang. Ibu dan Bapak, sepertinya kita belum nggak kenal maka tak sayang, jadi saya bacakan lagi biodata beliau. Bunda Kania, nama adalah Dr. Anda Kania Dewi MPD, kemudian lahir di Bogor 16 Mei 1969, memiliki ijazah nasional tingkat tampil di Kluses Mas. Apa sih Bun? Itu namanya? Pendidikan ya di Klusemas itu pendidikan masyarakat. Dulu kalau zaman dulu itu kan ada pendidikan ya yang dikelola oleh pendidikan kemasyarakatan. Nah, jadi kita itu untuk ujiannya yang kita tempuh itu 2 kali. Setelah kita mengikuti ujian pendidikan masyarakat di tingkat kursus ya Pak Toto ya. Nah, kemudian kita diujikan lagi itu di tingkat nasional. Ujiannya tidak hanya praktek, tapi kita juga diuji teorinya gitu. Jadi bukan hanya tentang penataan rambutnya, ya kemudian jurusan yang saya ambil itu tata kecantikan rambut dan wajah. Jadi bukan hanya praktiknya, tapi kita juga diuji teorinya. Itu waktu itu saya yang agak sedikit kesulitan itu di kimia ya, karena harus mengetahui pH dari misalnya sampo yang kita gunakan dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Nah, jadi latar belakang saya masuk ke Tata Rias juga memang saya memiliki ijazah tersebut. Jadi ketika dari bahasa Indonesia saya beralih ke seni budaya Tata Rias, yang saya sertakan memang ijazah yang mumpuni untuk bidang tersebut. Itu. Oke, itu teman-teman semuanya, terutama bagi teman-teman yang baru hadir tentang biodata beliau. Ternyata beliau ini memiliki ijazah yang memang sesuai dengan
apa yang disampaikan barusan berkaitan di seni menata rambut kepang. Ini sepertinya teman-teman kita juga ada yang perempuan banyak nih. Barangkali ada yang mau ditanyakan ataupun mau dipraktekkan, silahkan untuk bertanya kepada narasumber kami dan silahkan saya buka untuk pertanyaan-pertanyaan, boleh melalui chat barangkali ya. Mangga silahkan kepada teman-teman yang mau ditanyakan. Ataupun yang laki-laki juga boleh ditanyakan. Boleh. Calon Bapak juga boleh. Nanti Ibu dan Bapak ataupun teman-teman semuanya, sepertinya ada siswa juga yang masuk. Dipersilakan kalau memang ada yang perlu ditanyakan, boleh melalui chat di sini. Silahkan, ini sudah membuka untuk pertanyaan. Silakan teman-teman, ayo. Ini terutama ada ini nih, ada teman-teman anak-anak kita barangkali ya, Bun. Ya, boleh untuk anak-anak Tata Rias kalau memang bergabung kemudian ingin bertanya, itu silahkan ya, karena nanti kepang ini akan terus kalian temukan ya. Jadi jangan sampai setelah naik ke kelas 12 terhenti ya. Tapi kepang ini dia abadi, akan dapat kalian kombinasikan untuk berbagai penataan rambut kalian. Bahkan ketika kalian menggunakan hijab, menata hijab, ini juga kita bisa menggunakan dasar dari kepang gitu. Jadi silakan kalau mau bertanya. Ini akan terus karena hijab juga bisa kita kepang dengan menggunakan hijab. Jadi tidak hanya terputus kepada bahwa yang bisa dikepang adalah rambut. Tidak ya, kita bisa juga kepang ini kita lakukan di hijab, bisa juga misalnya ketika kita melakukan seni yang lain, misalnya melalui rapia, ya kita itu juga bisa kita menggunakan metode kepang ini. Makanya dikatakan apa sih yang ada di balik kepang, karena kita bisa banyak menarik manfaat dari kepang. Selain tadi ya, kalau untuk seorang ibu ini bisa mendekatkan ya ikatan batin antara ibu dengan anak itu. Iya, nggak ada yang bertanya ya? Iya. Saya boleh bertanya? Silahkan. Boleh sekali, Mangga. Ya, Mangga. Iya. Bertanya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemaparannya sangat luar biasa. Mengenai menata rambut kepang. Mungkin saya hanya bertanya mengenai ini saja. Bun kan tadi menata rambut kepang itu kan dari atas ke bawah, ada dari bawah ke atas gitu ya tadi ya? Iya, yang ya, jenis kelabang. Jenis kelabang. Nah, mungkin ini kan tidak semua anak atau tidak semua perempuan kan rambutnya panjang ya. Nah, biasanya kalau yang rambutnya dikepang itu biasanya kan yang rambutnya panjang. Nah, tapi ini kan misalnya ada anaknya rambutnya pendek tapi pingin dikepang gitu, biar kelihatan cantik. Apalagi misalnya kita mau ada acara misalnya ada pernikahan, ada wisudaan gitu kan. Tapi rambutnya pingin dikepang supaya lebih bagus gitu kan, kelihatannya lebih menarik. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya rambut anak itu pendek gitu, tapi pingin dikepang, apakah pemakaiannya itu yang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas mungkin gitu? Mungkin bentuknya yang melingkar gitu ya, Bun ya? Nah, itu mungkin pertanyaannya dari saya. Terima kasih. Ya. Pak Haji, gimana? Langsung dijawab atau bagaimana? Sepertinya langsung dijawab, Bun, karena langsung sajalah. Takutnya ini lupa lagi pertanyaannya. Mangga, silakan. Iya, Mangga. Ini ya, Bu Neng, terima kasih ya pertanyaannya. Nah, untuk jenis kepang
tadi ya, sekarang ini kan memang banyak sekali yang berambut pendek ya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan melihat tayangan ini, mudah-mudahan nanti tergerak untuk oh anaknya supaya rambutnya dipanjangkan gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya jangan mengambil simpelnya supaya gampang, alah udah potong pendek aja, dipangkas aja gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti akan banyak yang berambut panjang. Nah, caranya begini ya Bu Neng. Nah, caranya diambil itu bisa dari bagian atas. Ya, jadi dari bagian atas pangkal rambut, jadi tidak usah diikat dulu, tapi kita bisa gunakan langsung kita bagi menjadi, kita ambil bagian atas, kemudian kita bagi menjadi 3 bagian. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bun. Nah, oke. Nah, ya, jadi modalnya sebetulnya cuma sisir, kemudian karet ya. Nah, ini misalnya kita ginikan. Ini udah setelah disisir, kita ambil dari bagian depan. Ya, dari bagian depan. Nah, ini langsung kita bagi. Nah, kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, ini sama prosesnya seperti kepang klasik ya, tetapi kita ambil dari setiap sisinya. Nah, ini kita gabungkan ini. Jadi nanti walaupun rambutnya pendek ya, ini dia bisa terjalin, bisa terus. Nah, ini ke sini terus kita ambil ya, ini ke sini lagi. Ini kebetulan yang saya gunakan manekennya berambut panjang ya, tetapi kalau misalnya berambut pendek, nah cara mengakalinnya ya, atau misalnya cara kita membuat supaya bagaimana kepang itu terbentuk, nah bisa dengan cara seperti ini. Jadi dari pangkal dari bagian atas, ini terus kita jalin seperti itu, sehingga nanti tersusun dari sini kepangnya. Gitu. Jadi tidak selalu didominasi oleh kepang di bagian belakang. Kalau dulu kan sering disebutnya dengan ekor kuda ya, kalau ketika saya kecil itu. Nah, gitu mungkin Bu Neng. Ya, terima kasih Bunda atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Yang jelas rambut bisa dikepang kalau ada rambutnya, kalau gundul nggak bisa, gitu aja ya. Nah, itu ya, yang terpenting adalah ada rambutnya. Hanya mungkin nanti kalau misalnya rambutnya pendek ya kita butuh hairpin gitu untuk mengencangkan rambut tersebut. Betul. Kalau botak susah Pak Haji. Nah, bisa kita kepang ketika kita menggunakan wig. Nah, kalau pakai wig bisa. Bisa ya. Nah, ya jadi kalau misalnya pingin ganti ya udah pakai wig aja gitu. Oke, terima kasih pemaparannya sangat jelas sekali. Kepada teman-teman, barangkali masih ada yang ditanyakan, dipersilakan. Sepertinya ini anak-anak kita yang masuk. Silahkan yang memiliki rambut panjang ataupun yang pendek, yang bisa dikepang. Silakan, ini pakarnya pada kesempatan ini. Jangan sia-siakan waktu kalian untuk bertanya. Ya, sekarang kan kepang itu kan untuk modis juga bisa ya Bun ya. Untuk modis, dan lain-lain ya. Apalagi tadi dikatakan sebelum dikerudung itu bisa dikepang dulu ya Bun ya. Gitu. Oke, silakan. Jadi sebetulnya ibu-ibu juga, ibu-ibu juga sebetulnya ini kita sharing kan ya bentuknya. Ibu-ibu juga bisa ya, artinya ketika di rumah atau di mana itu rambut tidak selalu dipangkas pendek ya. Jadi ketika di rumah, sampai di rumah menemani suami makan, buka kerudung misalnya, itu rambutnya sudah tertata gitu. Karena kan kepang itu bermacam-macam. Jadi tidak selalu di rumah itu menemani suami makan, misalnya rambutnya aut-autan cuma di kuntel-kuntel cepret gitu ya, selesai gitu. Kan suami juga mungkin lebih nyaman ketika melihat penampilan istrinya itu menarik. Ya. Jadi bisa, kepang itu bisa dibuat dalam dimodifikasi dengan bentuk yang lain. Ya, terima kasih. Barangkali ada yang ditanyakan lagi, dipersilakan. Bapak-bapak juga boleh dong nanya, nggak apa-apa. Ayo, Ibu dan Bapak atau teman-teman yang lain. Terutama bapak-bapak yang memiliki ini, boleh bertanya. Ya, gimana, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin tanya. Silakan. Ini menarik sekali ya soal kepang. Jadi gini Bun, Dwi itu pernah ngeliat
apa namanya film luar negeri tuh kayak jenis kepangnya tuh kayak model gimbal gitu loh Bun. Nah, apakah model-model yang kayak gitu termasuk variasi dari kepang? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah kalau kita di kepang itu maksudnya kan setelah di kepang tuh modelnya kayak keriting-keriting gitu ya Bun. Apakah bisa dengan kepang kita bisa mengkeriting rambut gitu. Jadi nggak perlu ke salon untuk minta tolong keritingin rambut gitu Bun. Ya udah gitu aja. Terima kasih. Ya, ini dari siapa ya? Dari Bu Dewi Oktavia Dwi ya? Okta, ya. Oke, terima kasih Bu Iya. Dewi Oktavia. Silakan Ya. Bun, mau untuk jawabannya. Ya, mangga. Ya, itu termasuk makasih ya Bu Dwi. Nah, itu betul termasuk salah satu jenis kepang. Makanya tadi ketika kita punya anak itu juga bisa ya ada jepit yang kecil-kecil yang berwarna-warni ya, kalau misalnya kita lakukan kepang kecil-kecil itu untuk putri kita ya. Bisa juga kita menggunakan karet warna-warni. Jadi di situ ada keuntungan yang bisa kita peroleh. Yang pertama tadi, karena ketika kita kepang gimbal yang kecil-kecil itu kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, di situ kita bisa sambil berkomunikasi dengan putri kita ya. Atau setelah selesai nih, terus kita gunakan karet warna-warni atau jepitan warna-warni, kita bisa mengenalkan dengan menggunakan, kalau misalnya kita pakai karet hijau, kita katakan green ya, kita pakai misalnya yellow, red, black gitu ya, white. Nah, di situ juga tersambil kita ngobrol dengan putri kita. Nah, secara langsung kita menyampaikan bahasa Inggris misalnya, atau misalnya kita tinggal di Jawa Barat, kita gunakan bahasa Sunda, bodas, hejo, koneng misalnya. Nah, setelah jadi nanti, nah di situ akan terlihat. Yang penting kita mengatur tataan dari karet yang kita gunakan itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ya pertanyaan yang kedua nih, ya bisa tidak kepang itu menjadi, nah itu bisa ya, karena kepang itu kan biasanya berbekas. Nah, kalau misalnya kita tinggal menambahkan aksesoris, misalnya oh besok ada acara anak ini mau dibawa ke putri kita, atau misalnya kita sendiri kalau tidak menggunakan kerudung ingin menggunakan jadi tidak ke salon gitu ya, ada curly-nya di situ. Nah, itu bisa kita gunakan kepang, kemudian kita tinggal menambahkan aksesoris gitu. Atau kalau misalnya pol-polnya kita lupa mengepang rambut ya, padahal kita membutuhkan rambut yang sedikit keriting, nah kita bisa menggunakan koran atau kertas bekas. Jadi jangan dibuang itu, kita bisa gulung. Ya, jadi banyak sebetulnya teknik untuk keriting. Itu. Bisa ya Bu Dwi, mangga. Iya, makasih Boleh Bunda. join sekali-kali. Ya, boleh join sekali-kali di hari Sabtu. Oke, Ya. baiklah. Senang banget kalau misalnya mau join. Modalnya simple kok, cuma sisir, karet ya, atau misalnya jepit yang kecil-kecil gitu. Anak-anak akan suka dengan itu. Kalau misalnya kita masih punya anak kecil ya, itu akan suka sekali. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih Bunda Khania yang telah memberikan pemaparan atas pertanyaan dari Ibu Dewi Oktavia. Oke, barangkali teman-teman masih ada waktu, sisa waktu untuk bertanya kembali. Sepertinya kalau bapak-bapak nggak ada yang nanya ya, nggak pernah punya rambut panjang sepertinya. Ada bapak-bapak jadi calon bapak ya. Nah, Ya, jadi calon bapak loh. ya, calon bapak. Jadi bukan cuma tugas ibu untuk merapikan rambut anak loh. Ibunya yang ngepang, bapaknya yang ngasih karet misalnya red gitu ya, itu bisa seperti itu. Nah, itu dia. Jadi karena anaknya kan anak berdua, sendiri, Pak Haji. Ya, itu dia Iya, Bunda. anak berdua kan, bukan anak sendiri. Iya. Kenapa? Itu dia Bunda Khania. Jadi kalau misalnya kita punya anak perempuan, kemudian ibunya mengepang, bapaknya mengambil ini, kayaknya keakraban dalam rumah tangga itu lebih terjalin lagi gitu ya, Bun. Nah, itu salah satu rahasia yang ada di balik kepang. Oke, jadi udah ketahuan rahasia di balik kepang itu. Prosesnya lama. Iya. Iya, bisa mempererat hubungan dalam keluarga.
Iya, ternyata itu rahasianya ya. Silahkan barangkali teman-teman yang mau ditanyakan kembali berkaitan dengan rahasia di balik kepang. Wah, mantep ya. Silakan, masih ada sisa waktu. Gimana Kang Wenza ini? Kalau nggak ada yang nanya lagi? Instruktur gimana ini instruktur? Instruktur gimana? Saya mah siap-siap aja, mau gimana pun. Kalau ya silakan aja kesimpulan nanti diserahkan ke Pak Muhyiddin. Mumpung ada Pak Muhyiddin. Oke. Semangat, silakan. Berarti Bunda Kania dipersilakan untuk menyimpulkan dulu ya tentang pemaparan yang tadi. Silakan. Ya, kesimpulannya adalah kepang itu sesuatu yang menarik. Kemudian kepang bukan hanya menata rambut, tetapi kepang juga dapat menjalin hubungan yang lebih harmonis ya di dalam keluarga, terutama untuk ibu dan anak atau kepada kakak kepada adiknya ya, kepada keponakan, itu bisa lebih menjalin hubungan atau ikatan persaudaraan yang lebih tinggi lagi. Itu saja Pak Haji. Ya. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu buat Bunda Kania. Ya, kasih tepuk tangan dulu dan memberikan pemaparan yang sangat menarik berkaitan dengan apa di balik kepang itu. Ya, barangkali ada masukan kepada Bapak Muhyiddin. Barangkali ada masukan, Bang. Terima kasih Pak. Bagi saya luar biasa ya, keren banget. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi setelah saya cek ulang mungkin ada yang kelewat. Ini salah saya sebenarnya, karena harusnya ketika di awal di share saya baca dulu. Setelah saya baca ternyata antara player sama tulisan sedikit beda. Di tulisan moderator itu Pak Wenza, hostnya Pak Toto. Makanya pas giliran saya dengerin, Pak Toto yang banyak ngomong ya, mestinya kan tugasnya moderator. Saya baca ulang ke atas, oh ternyata di playernya sudah benar. Kalau yang lain sih saya kira udah keren semua dari materi dan segala macamnya. Cuma pas giliran ngecek tadi di obrolan pesat, saya baca ulang tuh, ketuker. Itu aja sih Pak, yang lain udah mantap. Ya itu aja Pak, yang lain keren banget. Terima kasih Bu Kania, saya jadi banyak tahu di balik kepang itu banyak rahasia. Mantap. Ya, silakan Pak. Rahasia keluarga Pak. Siap. Ya, terima kasih Bapak Muhyiddin yang telah memberikan arahan ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita lebih baik lagi. Maklum kita pertama kali ya untuk di sini ya. Nanti insya Allah yang kedua Bunda Kania siap-siap. Harus 2 kali soalnya. Iya siap. Demikian teman-teman semuanya pemaparan berkaitan dengan apa rahasia di balik kepang itu yang tadi telah disampaikan oleh Bunda Kania, presenter kita untuk kesempatan siang hari ini, dan saya kembalikan kepada Kang Wenza. Mangga Kang Wenza. Oke, terima kasih Pak Haji Totoy selaku moderator ya. Mantap banget ini pemaparannya ya dari Bunda Kania ya. Tadi sudah menjelaskan tentang di balik kepang ya, pembelajaran sekali ya buat kita. Mungkin dari cewek, cowok juga harus maksudnya mengetahui itu kalau misalkan nanti ada pertanyaan. Terima kasih juga Pak Muhyiddin sudah memberi arahan yang baik untuk kita ya. Makasih masukannya juga. Terima kasih buat para peserta atau Bapak Ibu guru Ananda yang sudah masuk atau bergabung di VCT tim kami ya, kelompok 7. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin kita akhiri ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wenza, Pak Totoy, sama-sama. Pak Bredi. Semuanya terima kasih Pak Muhyiddin, makasih. Terima kasih Pak Muhyiddin. Makasih semuanya.
Ya, siap-siap yang tua. Ya, nanti keluar dulu kan? Keluar dulu ya. Siap. Siap. Nanti jam 3 ada 10 menit lagi. Ya, siap. Iya, Pak. 10 menit lagi ya. Siap hadir dari awal kalau yang ini. Ya, berarti yang ini apa? Yang buat ini berarti Pak ini apa Toto ya Pak Haji ya?